Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman, kita kembali lagi di mabar kita kali ini masih dalam maddah tarikh sunnah ya. Dan alhamdulillah sekarang kita sudah sampai halaman 31 membahas tentang sunnah nabawiyah fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana ini adalah terusan poin yang kemarin dan ini poin terakhir tentang sunnah di zaman Nabi SAW. Nah, langsung saja poin keempat yaitu iman huwa qatina'uhu bima yad'u ilaih. Keimanan kepadanya dan memiliki kepuasan ketika bima yad'u ilaih, apa yang dia serukan, Rasulullah SAW serukan. Gitu. Jadi ketika Rasulullah SAW berdakwah kepada para sahabatnya, itu memiliki kepuasan tersendiri atau memiliki apa ya, rasa tersendiri gitu. Kenapa? Karena minal asalibin najiha fit ta'lim, salah satu uslub, agar pembelajaran itu sukses gitu ya, an yaqtani al-muallim bima yu'allimuhu hina dzaka takunul fa'idah. Hendaknya seorang guru itu memberikan satu faedah kepada murid-muridnya, ashmal wal maddatil ilmiyah asbata wa arsakh fi adhani tullab. Yang mana faidah-faidah tersebut berasal dari, pelajaran-pelajaran yang kita dapati, pelajaran-pelajaran yang kita pelajari ketika di kelas tersebut. Yang mana faidah itu dapat asbata wa arsakh, melekat pada diri tullab. Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam qad indafa'a min shamimi fuadihi wa bi jami'i quwa fi sabili tablighi risalati. Nah, dengan itu Rasul SAW telah mencontohkan kepada kita bahwasanya beliau itu pada indafa'a min shamimi fuadi. Banyak sekali dari perkataan beliaunya itu melekat di hati para sahabat. Kenapa? Karena quwwatu tablighi risalati, karena cara penyampaiannya itu enak gitu, dapat diterima banyak orang. Wa qasas sha'ab wa sabrul jamil li tad'imi arkani da'watihi. Beliau itu ketika penyampaiannya itu memecahkan suatu kesulitan-kesulitan gitu, dan ketika menyampaikannya itu beliau itu sabar banget. Wattahada katsiran hatta taraka mautinah, sehingga beliau rela untuk meninggalkan, meninggalkan tanah airnya untuk berdakwah ke tempat lain. Misal waktu itu Rasulullah meninggalkan Mekkah untuk menyebarkan Islam di Madinah. Wa ma'a hadza kana yatamanna liqaumihi al-hidayah war-rasyad. Dengan ini gitu ya, maka para umat yang lain itu mendapatkan hidayah dan petunjuk lewat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fayutayyibullahu khatirahu wa yukhaffif anhu mabniyan anna hidayatuhum biyadihi. Tapi dengan itu gitu ya, Rasulullah itu merasa bukan merasa kayak sangat kecewa gitu ya ketika para umatnya itu tidak mendengarkan apa yang diserukan gitu. Sebagaimana contoh, mmm, pamannya yang mana Abu Thalib ya. Paman Abu Thalib itu, beliau adalah salah satu orang yang sangat sayang kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau itu rela mengorbankan nyawanya demi keponakannya gitu. Tapi sayangnya gitu ya, posisi Abu Thalib itu beliau bukan Islam. Nah, ketika meninggalnya Rasul itu berdoa gitu ya kepada Allah kalau nggak salah gitu. Nah, dengan itu gitu ya, kata, Allah Subhanahu wa taala, "Innaka la tahdi man ahbabta." Jadi kata Allah, "Engkau itu ya Muhammad, tugasmu itu bukan memberikan hidayah, apalagi memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, bukan. Tapi tugasmu itu adalah untuk mentabligh aja, untuk, menyampaikan risalah yang telah aku turunkan," kata Allah. "Walakinnallaha yahdi man yasha." Kenapa? Karena hidayah Allah Subhanahu wa taala itu hanya diturunkan kepada orang-orang yang Allah hendaki. Mau engkau cintai orang tersebut, mau engkau benci orang tersebut, kalau hidayah Allah itu belum turun, ya enggak gitu, ya. Wa yusawwirullahu ta'ala dhaikahu syadid hatta yushaku an yahlika fi sabil hidayah. Nah, pokoknya Allah itu menggambarkan
bagaimana keadaan Rasulullah pada saat itu gitu. Wa hakadza ikhlasu sallallahu alaihi wasallam lima yad'u ilaihi wa hubbuhu fi waqtina bihi. Nah, begitulah cara Rasulullah SAW, berdakwah. Habis itu saking cintanya kepada umatnya, habis itu, apa tuh namanya, saking takut umatnya itu tersesat dan lain sebagainya. Thariqun min turuqin hifdhihi wa adahi hatta yaqbalu sahaba alaih. Nah, ketika, beliau berdakwah, thariqahnya itu dapat diterima oleh sahabat. Cara beliau ngobrol, cara beliau berinteraksi dan lain sebagainya itu semua bisa diterima oleh para sahabat. Hafidhina lahu amilina bihi nadhirina fima yaqulu min sunnah wa hadis. Jadi semua, pembelajaran yang didapati, oleh sahabat dari Rasulullah itu dapat dijaga serta diamalkan. Sebagaimana banyak banget ya hadis yang, menyebutkan hal tersebut gitu. Nah, terus kita masuk kepada halaman 32 yaitu manhaj sallallahu alaihi wasallam fi ta'limis sunnah. Bagaimana cara Rasulullah itu mengajarkan. Rasulullah itu ngajar gimana sih gitu ya. Kana manhaj Rasul sallallahu alaihi wasallam fi ta'limi ashabihi manhajiyan samiyan rafi'an ihtada bihadiyil Qur'an. Nah, metode Rasulullah SAW itu dalam mengajarkan para sahabatnya itu dengan metode yang sami, metode yang sempurna, rafi'an ihtada bihi, yang mana, mengikuti metode Al-Qur'anul Karim di situ. Al-Qur'anul Karim dengan itu maka Al-Qur'an belum turun atau tidak turun kepada Nabi SAW secara langsung 30 juz gitu, enggak. Tapi apa, innama nazala munajjaman ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam khilal 23 sanah. Tapi Al-Quran itu turun kepada Nabi SAW dalam waktu 23 tahun. Wa Rasulul Karim fi hadil muddah yablughu qaumahu wa man hawlahu yafsilu ma ajmalul Qur'an. Nah, dalam keadaan ini ya, ketika 23 tahun itu, Rasulullah itu menyampaikan langsung kepada kaumnya terhadap sesuatu yang, kaumnya itu mereka tidak pahami. Misalkan, di situ dalam ayat Al-Quran itu ada apa, misalkan "Aqimis shalah" gitu ya, kan waktu itu, eee, para sahabat itu belum tahu bagaimana cara sholat misal gitu ya. Nah, ketika turun ayat "Aqimis shalah" maka Rasulullah itu nggak cuman nyampain, "Wahai para sahabat ini ada ayat nih turun aqimis shalah, udah kalian disuruh sholat." Tanpa ngajarin bagaimana cara sholat, terus, apa tuh namanya, apa bacaannya dan lain sebagainya, enggak. Tapi Rasulullah itu menyampaikan semua dan menjelaskan gitu. Wa yukhassisu ma umumihi wa yuqayyidu ma atlaqahu. Maka fakullu ma yata'allaqu bil a'immatil islamiyah fi jami'i syu'uniha. Pokoknya menjelaskan sesuatu apa yang, apa namanya, terkait dengan kaumnya pada saat itu, sampai dalam-dalam. Wa daqiquha wa syu'uniha wa 'azimuha wa kullu ma yatanawwalul fardi wal jama'ah fi mukhtalifi nawahi hayatihim. Pokoknya mau dari kalangan apapun itu gitu kan. Ketika, ayat itu turun dan itu mujmal, para sahabat itu belum mengerti, tidak mengerti, maka Rasulullah itu langsung, apa namanya, menjelaskan dengan, qaul yang sangat jelas. Wa min thamma najidu fi ta'alimihi ahkaman wa ibadatan wa qarabatan syara'at wa tabaqat wa sunat khilal rubu'u qurni. Nah, sehingga dalam pengajarannya itu, para sahabat itu tidak hanya mendapatkan, faedah biasa, enggak, tapi mereka itu, para sahabat itu mendapatkan, hukum-hukumnya, cara ibadahnya gitu kan, syariat yang ada di dalam ayat tersebut selama 4 kurun, 4 abad gitu. Falam tuda'u sunnah duf'atan wahidah. Jadi sunnah itu, mmm enggak juga dijelaskan secara, langsung, wa innama syuri'at li tarbiyatil ummah diniyan wa ijtimaiyan wa khuluqiyan fis silmi wal harbi fir rakha'i wal usur. Jadi, apa tuh namanya, syariat itu atau pendidikan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu, eee, di dalamnya itu terdapat pendidikan tentang agama, habis itu ijtimai ya, suatu sosial dan akhlak. Pokoknya semua itu ada dalam pendidikan Rasul SAW. Nah, wa yattadihu manhajuhu SAW fil umuri taliyah. Nah, di sini kita akan, menjelaskan bagaimana manhaj secara detailnya gitu ya. Pertama, syumuliyatihi fil makan awil mawdu'.
Jadi Rasulullah SAW itu menjelaskan, secara sempurna fil makan awil maudu', maudu'nya itu tentang apa gitu, jadi jelas. Famanhaju sallallahu alaihi wasallam kana manhajan syamilan falam yaqtasir ala makanin mahdud. Jadi Rasul itu nggak fokus pada satu percakapan atau nggak fokus pada satu pembahasan aja. Yuhaddisu fihi bal yuhaddisu fil masjid wa fis suq. Nah, begitupun tempatnya itu enggak cuman di masjid aja, enggak, tapi kadang di masjid, kadang di pasar, di sini ya. Wa ala munasabati muayyanah, tergantung, munasabah, tergantung tempat yang, cocok gitu, tergantung tempat yang cocok, untuk pengajaran tersebut. Faqad kana yustafa fit tariqi fayufta. Bahkan, di jalan pun Rasulullah itu kalau memang diperlukan untuk berfatwa, maka berfatwa. Wa yus'alu fil munasabah fayujib. Menjawab, pertanyaan-pertanyaan, yablughul ahkam wa yudhhi ta'alim fi kulli fursah wa tahayyat lahu. Pokoknya di mana Rasulullah punya waktu, di mana Rasulullah bisa berfatwa, di situ gitu ya. Di tempat-tempat yang, apa tuh namanya, mmm di tempat-tempat yang bersih tapi ya. Wa fi kulli makan yattasi'u lidzalika fi hillihi wa tarhalihi wa fi silmihi wa harbihi waqtar ridha wasyiddah wa lam yaqtasir ta'lim sallallahu alaihi wasallam ala naw'in minal ulumi duna ghairiha. Nah, pokoknya dalam posisi apapun, mau dalam peperangan, mau dalam, silm, mau dalam keadaan ridha wasyiddah gitu ya, selagi Rasulullah bisa berfatwa, maka di situ berfatwa. Bal fi kulli amrin yas'al anhu fayujib wa fi kulli sya'nin min syu'unil hayah mahma kullu sya'nihi illa annal mar'a fi hajati ilaihi fayu'allimu kullu syai'in hatta al-khara'ah. Jadi dengan itu karena tadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dimanapun beliau itu berfatwa gitu ya, ketika ada orang yang bertanya beliau jawab gitu ya, maka semua orang para sahabat saat itu mereka mengetahui semua hukum gitu. Sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim bi sanadihi an Salman radhiyallahu anhu qala qila lahu qad 'allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-qira'ah qala faqala ajal. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bersabda gitu ya. Dari Salman radhiyallahu anhu berkata, qila dikatakan bahwasanya Rasulullah SAW itu telah menyampaikan, telah mengajarkan kepada kalian segala sesuatu, hatta al-qira'ah. Qala faqala ajal, memang betul katanya gitu. Nah, jadi hal-hal yang kecil pun Rasulullah itu ajarkan kepada para sahabat. Nah, saking syumulnya tadi kan. Terus yang kedua, istikhdamu sallallahu alaihi wasallam lin nazmil haditsa fit ta'lim. Nah, Rasul SAW itu menggunakan metode atau aturan, yang hadisah ketika dalam pengajaran. Wa qad istakhdama sallallahu mundu khamsata asyar qarnan an-nudhumul haditsa fi at-ta'lim al-an min julusihi fil majalisil ilmiyah liyas'aluhu sallallahu fayujibuhum. Ya, jadi apa metodenya? Yaitu Rasulullah itu duduk dalam satu lingkaran, habis itu, apa namanya, nunggu orang-orang itu bertanya kepada Rasulullah. Jadi maka Rasulullah jawab, au liyu'azzimahum. Wa aidan kana sahaba ridwanullah alaihim yajlisuna amamahu kajulusi talamid amama muallimil an, fakanu yajlisuna amamahu halaqan. Nah, jadi, bukan pakai bangku-bangku gitu ya, enggak, tapi, sebagaimana yang kita lakukan di Azhar gitu ya. Kadang kita itu, duduk di satu tihang gitu ya sama syekhnya, habis itu kita ngelingkerin, syekh tersebut dan disitulah terjadi, pembelajaran gitu. Nah, itu yang dilakukan oleh Rasulullah juga gitu. It yang ketiga, ikhtiyaru sallallahu li waqtil munasib li mau'izati aw tahditsuhu. Rasulullah itu memilih waktu yang munasib, yang cocok untuk menyampaikan suatu pembelajaran. Wa qad kana sallallahu alaihi wasallam yakhtarul waqti alladhi yatanasabu ma'a nufusi mmm mustami'ihi fala yuhditsuhum wa hum masyghuluna anhu mathalan. Nah, jadi Rasulullah itu memilih waktu yang cocok untuk dirinya, ketika mengajar agar, ketika mengajar itu enggak apa ya, enggak sibuk dengan pekerjaan yang lain. Jadi fokus belajar aja gitu. Aw la yahditsuhum haditsan katsiran wa ayyaman mutawasilah fatamillu nufusahum. Atau Rasulullah itu enggak banyak ngomong gitu, atau, waktu pembelajarannya itu enggak panjang-panjang sehingga menimbulkan menimbulkan, bosan terhadap dirinya
baik muridnya gitu. Faqad kana alaihi salatu wassalam yakhsha an yumilla ashabihi fayatakhawwaluhum bil mau'izah baina waqtin akhar. Nah, karena Rasulullah itu takut para sahabat itu bosen terhadap ilmu yang, disampaikan kepada Rasulullah. Apalagi kalau misalkan metode pembelajarannya itu hanya dari satu sisi, misalkan guru jelasin terus gitu ya. Nah, itu kan membuat si murid itu bosan gitu, makanya Rasulullah itu ngambil, apa tuh namanya, waktu yang singkat tapi efektif gitu. Li'anna al-istimrar fi ta'limihim wa tawjihim yadkhulul malal ila nufusihim fataqallul fa'idah. Karena kalau tadi ya, cuma dari satu sisi dan membuat murid itu bosan, maka nggak ada faidah yang akan didapati oleh sang murid itu. Faminal hikmah suluki hadhihi thariq fi ta'lim wa huwa thariq alladhi ta'tamidul yawm muassasati tarbawiyah fi manahijiha ta'limiyah wa hiya khairu tariqah li tasbiti ma yatalaqahu at-talib minal ma'lumat. Nah, ini ya salah satu metode mungkin bisa kita terapkan di zaman sekarang gitu ya. Jadi, walaupun sedikit, tapi si murid itu dapat faidah dari kita gitu, dari seorang guru gitu. Ruwal Imam Ahmad bi sanadihi an Ibnu Mas'ud annahu qala liman yantadhirunahu minas sahaba awit tabi'in likay yuhdisuhum, "Innahu la yudhkaru li makanukum fama atikum karahiyatu an ummilakum." Laqad kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluna bil mau'izah fil ayyami karahiyatis samati alaina. Jadi di sini maksud dari hadis ini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat membenci, waktu-waktu yang, atau metode-metode pembelajaran yang mana itu dapat membosankan para tulab. Kenapa? Karena kayak percuma aja misalkan waktu berjam-jam gitu ya, guru ngomong dan lain sebagainya, tapi nggak ada yang didapati oleh tulab, satu faedah pun gitu. Nah, yang ditakuti, oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hal yang seperti itu, gitu. Kayak buang-buang waktu aja gitu. Terus yang keempat, mukhatabah kullu qaumin bilahjatihim. Jadi Rasulullah SAW itu ngomong sesuai lahjah, sesuai bahasa yang, si murid itu pahami. Misal kita nih orang Indonesia berarti pakai bahasa Indonesia, orang, Arab berarti pakai bahasa Arab gitu. Terus misalkan kalau dalam, kalangan anak-anak kecil berarti pakai bahasa anak-anak, kalau, anak dewasa berarti pakai bahasa anak dewasa dan lain sebagainya, kayak gitu. Kana min hadihi mukhatabatihi SAW liman yuhdisuhum bilahjatihim hatta yafhamu wa hadza min da'wa'i taysirul ilmi wa kasratul muta'allimah. Nah, di sini disebutkan gitu ya, pokoknya Rasulullah itu ketika berbicara itu sesuai lahjah si muridnya. Ruwayal Imam Ahmad bi sanadihi an Ka'ab bin Asim al-Asy'ari wa kana min ashabis Saqifah qala sami'tu Rasulullah SAW yaqul laisa min im apa tuh namanya? Laisa min birra imsiyamu fil safaro. Nah, jadi, Rasulullah SAW itu dari mana nih? Ashabus Saqif. Jadi dari ada salah satu sahabat Saqif dari Bani Saqif itu bilang bahwasanya, "Aku mendengar Rasulullah bilang, 'Laisa min birra imsiyamu fim safaro,' gitu ya. Nah, padahal apa sih itu gitu ya? Apa maksud dari hadis tersebut? Nah, Bani Saqifah itu nggak tahu maksudnya apa. Maka arada sallallahu alaihi wasallam al-hadis al-masyhur, "Laisa minal birra siyam fis safar," gitu. Wa qad qulibal lam miman li anna hadhihi lughatul asy'ariyyin yuqallibuna lam miman. Nah, ketika Rasulullah itu, mengajarkan dengan lahjah, tadi lughah al-asy'ariyyin, maka, beliau itu memakai lughahnya tersendiri. Tapi kalau misalkan Rasulullah mengajarkan orang-orang Quraisy ya dengan lahjah orang-orang Quraisy itu, gitu. Sampai di sini kan dibilang, "Wa qad qulibal lam miman laisa mim birra." Mim tersebut adalah lam, laisa minal birra kan gitu ya. Jadi, Rasulullah itu menyesuaikan lahjah-lahjahnya gitu. Terus yang kelima, itu mukhatabah sallallahu alaihi wasallam linnas ala qudrati uqulihim. Nah, Rasulullah itu mengajarkan sesuai kadar akalnya, si muridnya itu seperti apa. Kalau muridnya pintar banget, ya dikasih banyak. Kalau muridnya afwan bawah banget gitu, ya dikasih paling sehalaman gitu ya.